Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Sekarang saya akan menceritakan kisah Nabi Hud alaihi salam. Simak kisah Nabi Hud secara singkat mulai dari mukjizat hingga teladan yang bisa diambil. Pertama, garis keturunan Nabi Hud alaihi salam. Dirangkum dari buku Mukjizat Isra Miraj dan Kisah 25 Nabi Rasul oleh Winkanda Satria Putra. Disebutkan bahwa Nabi Hud hidup sekitar 2450 sampai 2320 sebelum Masehi. Nabi Hud alaihi salam hidup sekitar 150 tahun. Dan pada tahun 2400 sebelum Masehi ia diutus menjadi rasul. Nabi Hud alaihi salam adalah putra dari Abdullah bin Ribah bin Fulut bin Ad bin Aus bin Irim bin Syam bin Yud. Beliau itu keturunan suku Ad, kaum yang hidup di Jazirah Arab, tepatnya suatu tempat bernama Al-Akaf. Lokasinya ada di utara Hadramaut, yakni Yaman dan Oman. Daerah tersebut adalah tempat padang pasir dengan gunung-gunung pasir. Dari puncak pegunungan tersebut, tampak lautan. Sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran pada surah Al-Ahqaf ayat 2. Latiyat, waskur agdi, is anzara kaumah bil akifi wakat halatin nuzuru mimbaini yadehi wa min halfi al-tabut ilalha. In afu alaikum adsdayaumin ada'am. Artinya, ingatlah saudara kaum Ad-Hud saat dia mengingatkan kaumnya yang tinggal di lembah Akaf. Sungguh, telah berlalu para pemberi peringatan sebelum dan setelahnya. Dia berkata, janganlah kamu menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku khawatir nanti kamu ditimpa azab pada hari yang besar. Quran Surat Al-Ahqaf ayat kedua, kaum Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud diutus kepada kaum Ad. Untuk diketahui, kaum Ad adalah kaum makmur, sejahtera, serta bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi melimpahkan kenikmatan kepada mereka. Bentuk jasmani kaum Ad kuat dan perkasa. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyuburkan bumi mereka sehingga bisa ditanami tumbuhan yang bisa diambil hasil pertanian. Diriwayatkan bahwa bangsa Ad kemudian berkembang jadi suku bangsa terbesar. Kala itu, setelah ditinggal cukup lama oleh Nabi Allah, mereka jadi terbuai atas kenikmatan duniawi, di mana mereka melupakan ajaran tauhid yang diajarkan oleh Nabi Nuh dan Nabi Idris. Mereka termakan hasutan iblis, sehingga menjadikan berhala sebagai sesembahan mereka. Setelah itu kaum Ad menyembah berhala, yang mereka beri nama Samud dan Al-Hatar. Semakin hari kaum Ad menjadi sombong, menindas yang lebih lemah, dan mengumbar nafsu, supaya kembali ke jalan kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengutus Nabi Hud alaihi salam, seorang nabi kepada mereka dari kalangan mereka sendiri. Ketiga, awal perjalanan dakwah Nabi Hud alaihi salam kepada kaum Ad dalam pergaulannya. Nabi Hud dikenal memiliki budi pekerti luhur yang ramah tamah dan bijaksana. Perjalanan dakwah Nabi Hud diawali dengan menjelaskan wujud Allah sebagai alam semesta. Beliau menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang telah menciptakan manusia dan menganugerahkan segala kenikmatan hidup dunia. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pantas disembah, bukan berhala sebuah tuhan batu yang mereka ada-adakan sendiri. Dengan penuh kesabaran Nabi Hud alaihi salam membimbing kaumnya untuk mengajak kembali ke jalan tauhid, meninggalkan berhala. Tak lupa beliau juga menceritakan kisah kaum-kaum terdahulu yang binasa akibat mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dengan gigih berdakwah, kaumnya pun tidak mau mendengar seruan Nabi Hud. Bahkan, mereka menganggap beliau orang gila dan hanya mengarang cerita untuk merusak peraturan adat istiadat dari nenek moyang mereka. Keempat, asap kaum Ad. Kaum Ad tidak mau beriman kepada Tuhan yang mereka anggap tidak bisa dijangkau panca indera mereka. Pasalnya, mereka merupakan kaum yang tidak mau berpikir. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan azab kepada kaum Ad yang durhaka dengan dua tahap. Pertama ini, azab yang menimpa kaum Nabi Hud itu adalah bencana kekeringan di tanah pertanian hingga sangat lama. Kemudian, akibat kekeringan tersebut munculkan bencana kelaparan. Hasil pertanian, mulai dari buah-buahan dan sayur-sayuran yang tadinya berlimpah akhirnya
tidak bisa mereka nikmati lagi. Lalu, Nabi Hud alaihi salam pun mendatangi kaumnya untuk memerintahkan mereka agar bertobat. Namun, kaum Ad sudah jalan pikirannya sehingga hanya menganggap seruan Nabi Hud sebagai isapan jempol belaka. Bukannya bertobat, mereka malah berbondong-bondong menyembah dan memohon kepada berhala meminta hujan yang lebat. Sungguh kaum Ad merupakan kaum yang lagi merugi. Azab tahap kedua. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat langit menjadi hitam dengan awan bergumpal-gumpal yang membumbung langit mereka. Tadinya, kaum Ad menganggap jika awan hitam tersebut adalah awan hujan yang diberi oleh berhala-berhala mereka untuk menyirami tanah. Mereka tak menyadari kalau awan hitam itu adalah siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kekafiran mereka. Kemudian, awan-awan berubah menjadi angin topan dahsyat yang disertai bunyi gemuruh menyeramkan. Angin topan mampu menerbangkan ternak dan seluruh harta benda mereka. Sontak kaum Ad pun berlarian ke sana kemari. Kaum Ad yang durhaka akhirnya hilang ditelan pusaran topan. Namun kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luas. Karena Dia Maha Kuasa, sehingga menentukan siapa yang akan diselamatkan dan siapa yang dicelakakan. Lalu, sebagian kecil dari kaum Ad yang telah beriman diselamatkan oleh Allah SWT. Nabi Hud AS bersama para sahabatnya yang beriman, lalu pergi dari tanah mereka, Al-Ahqaf. Kemudian Nabi Hud AS bersama pengikutnya menuju tempat yang baru, yang kelak tempat tersebut diberi nama Hadramaut. Menurut sebuah riwayat, Nabi Hud AS wafat di timur Hadramaut, Yaman. Teladan dari kisah Nabi Hud, kisah umat terdahulu bisa menjadi hikmah maupun peringatan bagi umat setelahnya. Mengutip dari buku bertajuk Kisah Nabi Hud alaihi salam, sang penyaru untuk kaum Ad oleh Testriono. Berikut adalah beberapa pelajaran atau pesan moral yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Hud untuk dijadikan teladan. 1. Kekuasaan hanya akan bermanfaat jika dibarengi keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Setinggi apapun, kekuasaan seseorang bisa saja tidak bermanfaat bagi pemiliknya, kecuali kedudukan itu diimbangi dengan keimanan kepada Allah SWT beserta para Rasul-Nya. 2. Azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akibat menolak risalah Rasul. Penolakan dari umat terdahulu kepada risalah Rasul yang diutus ke mereka akan membawa akibat yang harus mereka terima. Pada kisah kaum Ad, mereka mendapatkan akibat berupa bencana angin topan. 3. Peninggalan kaum Ad jadi bukti sejarah. Puing-puing peninggalan umat terdahulu mampu menjadi bukti dari adanya peristiwa besar yang pernah dialami di masa lalu. Dalam kisah Nabi Hud, sisa-sisa bangunan peninggalan kaum Ad akan menjadi bukti penting dari perjalanan sejarah bangsa tersebut. Rumah, benteng, istana, dan bangunan lainnya sebagai tempat tinggal merupakan perkara mubah dibolehkan dan justru menjadi sarana kebaikan jika disertai dengan niat yang lurus. Bahkan dianjurkan membangun benteng untuk pertahanan dari serangan musuh dan menjaga keamanan suatu daerah. Hal ini juga bisa menjadi rangkaian tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi, jika digunakan sebagai alat kesombongan, pemborosan, dan kekejaman terhadap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain, maka hal itu akan menjadi hal yang sangat dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa memohon. Pesan moral dari kisah Nabi Hud dan kaum Ad yang kufur adalah membuat kita yakin bahwa hanya Allah lah zat yang pantas disembah, dan hanya kepadanya memohon pertolongan. Sekian untuk kisah Nabi Hud alaihi salam. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Jika ada tambahan bisa komen di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.